Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Ramdhani dari PJKR 7F. Di sini saya akan menjelaskan tentang event organizer. Jadi, apa sih event organizer tuh? Jadi, event organizer tuh adalah suatu jenis usaha yang mungkin banyak diminati oleh berbagai kalangan, karena kemudahan dalam memulai usaha ini juga bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keberagaman dari berbagai industri. Jadi di sini organizer tuh berguna bagi kebutuhan berbagai industri, memenuhi beragam kebutuhan dari berbagai industri. Hal itu dikarenakan dari event organizer yang sangat luas dan jenis atau event yang bisa diselenggarakan pun sangat beragam, sehingga terkadang sulit untuk membuat suatu panduan dapat mencakup keseluruhan jenis event diselenggarakan oleh event organizer. Tapi secara umum kita bisa mengambil beberapa hal. Jadi contohnya tuh kayak misalkan dari bisa juga kayak outbound, terus family gathering, kayak semacam gitu. Itu bisa menggunakan IO berskala besar. Disertai dengan sedikit penjelasan serta beberapa contoh khusus yang biasa terjadi. Jadi cara kerja event organizer tuh cara kerja event organizer dan cara menjalankannya pekerjaan saat mengelola suatu acara. Di sini tuh ada 7 poin. Yang pertama tuh di sini ada perumusan konsep. Jadi pertama-tama tuh tentunya CEO ini akan diskusi atau briefing lah untuk menyusun suatu acara yang akan dia kelola, akan dia jalankan. Di sini mulai dari penamaan acara, tema acara, lokasi dan sebagainya, serta tahapan ini juga adalah paling krusial dari IO ini, karena nantinya akan berpengaruh untuk acara kedepannya. Terus mengetahui berapa anggarannya, teknis pelaksanaan acaranya, menentukan sumber pendanaan dari mana, penentuan lokasi, terus berapa banyak sumber daya masyarakat yang diperlukan, sehingga kepada berapa besarnya keuntungan bisa dihasilkan dan terbagi rata oleh dalam anggota IO ini. Terus di sini contoh yang nyatanya event festival, konsep suatu pesta mewah di pinggir pantai. Jadi di sini ada event namanya event Fire. Ini contoh ya. Event Fire Festival beberapa waktu yang lalu, yang mana mereka memiliki konsep suatu pesta mewah di pinggir pantai di Kepulauan Bahama. Tapi mereka yang ingin membuat acara di pinggir pantai itu tidak memperhitungkan akomodasi, kayak kesulitan barang. Kan itu kan di suatu kepulauan, jadi kan barang-barang juga harus diantar ke pulau tersebut. Nah, jadi dari sini adanya perumusan konsep tuh. Jadi kita sebelum memulai acara, kita berembuk, kita briefing untuk akomodasi, tempat, pendanaan, sumber daya masyarakat yang dipakai. Jadi biar tidak sulit juga untuk memulai
kegiatan IO ini, kegiatan event maksudnya. Jadi kan kalau misalkan di pulau kan otomatis kan kita nggak cukup waktu buat barang, terus mungkin ada biaya tambahan di transportasi juga, kan nggak mungkin juga kalau misalkan kita yang menyelenggarakan tapi kita yang rugi. Di sini kan tertulis bahwa IO ini memiliki keuntungan yang lumayan. Nah, yang poin kedua, teknis acara. Cara kerja event organizer adalah perumusan teknis acara dari konsep yang sudah dibuat, yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah terpenuhi. Terus di sini, misalnya Anda memiliki konsep membuat konser musik di tengah danau, berarti Anda harus memikirkan bagaimana membangun panggungnya. Nah, kayak gini contohnya nih. Teknis acara, fungsinya teknis acara tuh kayaknya masa iya kita mau bikin bisa aja sih bikin panggung di tengah danau, cuma kan akomodasinya terus dananya juga pasti lumayan mahal. Jadi di sini tuh ini tuh bagaimana caranya agar event berjalan meriah lancar dengan dana yang cukup, tidak terlalu mahal, seperti itu. Di teknis acara ini biasanya rundown acara sudah disusun. Nantinya akan tetap disesuaikan dengan lokasi sebenarnya dan tempat sponsor dan lain sebagainya sudah memasuki tahap final. Terus yang ketiga, menyusun anggaran. Nah, di sini nih pentingnya mengetahui susunan anggaran. Di sini tuh ada banyak, jadi kayak semacam administrasi dan surat menyurat, perlengkapan dan dekorasi, panggung, pencahayaan dan sound system, pengisi acara, sumber daya masyarakat tambahan, konsumsi, akomodasi dan transportasi, publikasi dan promosi, sewa lokasi, kebutuhan acara. Nah, tentunya kan anggaran yang dikeluarkan oleh IO itu kan nggak asal saya punya uang segini saya ingin menjalankan event, nggak kayak gitu. Jadi di sini tuh kita ada yang namanya menyusun anggaran. Jadi semua pengeluaran, semua penyewaan segala macam itu tuh sudah dihitung matang. Jadi mungkin pahit-pahitnya juga, kurangnya juga nggak terlalu banyak, tapi kemungkinan sih rata-rata sih kayak gini nggak mungkin kurang ya. Lanjut, yang keempat, pembagian tugas. Jadi setiap anggota nih mempunyai tugas masing-masing. Misalnya kayak ketua, terus seksi apa ya namanya, yang menyiapkan alat, terus seksi konsumsi segala macam lah, seksi kegiatan, semuanya lengkap di sini. Jadi harus benar-benar matang dalam menjalankan event ini. Terus lanjut, poin kelima, pendanaan. Jadi di sini ada pendanaan beda lagi. Pendanaan ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi dan rekan-rekan Anda. Mencari dana dari calon donatur yang diperkirakan tertarik untuk mendanai dan atau menjalin kerjasama sponsorship dengan perusahaan atau organisasi yang sekiranya akan tertarik pada event tersebut. Jadi kita sebelum kita mencari donatur tuh kita sepertinya kita mengumpulkan nih, ibarat kata tuh patungan anggota untuk modal pertama untuk mencari donatur untuk yang mendanai acara kita, modal untuk mencari sponsor segala macem. Kalau yang di poin kelima, pendanaan ini, pendanaan awal, modal patungan dari setiap anggota, seperti itu.
Terus 6, ini udah hampir selesai. Ini persiapan. Poin ke-6 persiapan. Sebentar, saya baca dulu. Pada persiapan ini, IO akan mengerahkan timnya untuk mulai bergerak dan membuka negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola lokasi, vendor perlengkapan, panggung sound system, pencahayaan, dan mulai bergerak untuk menghubungi para calon donatur dan sponsor. Bagaimana tersulit dari tahap ini tentunya adalah dalam pendanaan, terutama apabila IO tersebut hanya mengandalkan dana dan donatur sponsor, karena mereka harus bisa menegosiasi acara mereka dan membuatnya terlihat menarik di mata calon pendana. Jadi kita, walaupun kita IO-nya, kita harus membuat suatu acara tuh yang enak dilihat untuk si pendananya nih, agar mereka tertarik untuk mendanai acara kita, mendanai event-event yang kita buat kayak gitu. Selain itu, event organizer juga harus bersiap menghadapi segala perubahan rencana dan penyusunan konsep, karena kemungkinan besar akan banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya sepertinya kayak salah satu contohnya nih, ngaret kayak gitu. Jadi IO tuh harus bisa harus bisa perubahan rencana seperti itu. Itu mah contohnya aja, mudah-mudahan sih enggak. Nah, poin terakhir tuh pelaksanaan. Tahap ini event organizer akan melaksanakan acara itu sendiri alias hari H, yang bukan berarti pekerja dari IO telah selesai, karena justru ini adalah tahap tim mereka harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan. Maksudnya berarti pekerja dari IO telah selesai. Yang bukan pekerja dari IO telah selesai, mungkin kayak tempat kita menyewa panggung, sound system kayak tadi di poin ke-5. Mungkin maksudnya alias pelaksanaan acara itu sendiri alias hari H, yang bukan berarti pekerja dari IO telah selesai. Mungkin yang dimaksud dari ini yang bukan orang dari IO tuh kayak semacam mereka yang kita sewa sound systemnya, otomatis kan dia bawa sendiri sound systemnya, terus kayak panggung, lampu, segala macam, mungkin seperti itu. Nah, seperti itu pelaksanaannya. Banyak sekali hal yang meleset apabila IO tidak siap dan teliti, seperti waktu pengadaan acara yang mundur, yang tadi saya bilang, ngaret. Pengisi acara terlambat hadir, konsumsi untuk panitia dan pengunjung atau peserta tidak terpenuhi, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, lokasi tidak memadai, dan lain sebagainya. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang event organizer ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.